Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Faranina Yulian MPD dalam mata kuliah kalkulus diferensial. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sistem koordinat rektanguler dan grafik persamaan. Sistem koordinat rektanguler. Dalam sebuah bidang, gambarkanlah dua garis real, satu mendatar dan satu tegak. Sedemikian rupa sehingga keduanya berpotongan pada titik-titik nol dari kedua garis tersebut. Dua garis itu dinamakan sumbu-sumbu koordinat. Perpotongan diberi label 0 dan disebut titik asal. Menurut perjanjian, garis yang mendatar dinamakan sumbu X dan garis yang tegak dinamakan sumbu Y. Bagian positif dari sumbu X ada di sebelah kanan. Bagian positif dari sumbu Y ada di sebelah atas. Sumbu-sumbu koordinat membagi bidang menjadi 4 daerah, disebut kuadran-kuadran, yang diberi label 1 Romawi, 2, 3, dan 4, seperti diperlihatkan dalam gambar 1. Masing-masing titik P di bidang tersebut sekarang dapat dinyatakan dengan sepasang bilangan yang dinamakan koordinat-koordinat kartesius. Jika garis-garis mendatar dan tegak yang melalui P masing-masing memotong sumbu X dan sumbu Y di A dan B, maka P mempunyai koordinat A, B. Kita lihat gambar 2 ini. Kita sebut A, B suatu pasangan terurut bilangan-bilangan karena akan berbeda jika urutannya dibalik. Bilangan pertama A adalah koordinat X. Bilangan yang kedua B adalah koordinat Y. Rumus jarak. D dalam kurung P, Q sama dengan akar dalam kurung X2 dikurangi X1 pangkat 2 tambah Y2 kurangi Y1 pangkat 2. Nah, di sini ada gambar 4. Ya, titik-titik ada titik P, R, dan Q. Kemudian ada nilai daripada panjang PR dan RQ. Nah, sumbunya adalah sumbu X dan Y. Kita lihat contoh 1. Carilah jarak antara titik P negatif 2,3 dan Q 4,-1. Nah, di sini kita tentukan dulu titik atau sumbu-sumbunya ya. Nah, titik P ini berarti X, Y. Nah, ini berarti X1, Y1. Nah, ini kita tuliskan X1, Y1. Dan Q adalah titik X2 dan Y2. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus, maka menjadi X2 kurangi X1. X2-nya 4 kurangi X1, yaitu negatif 2. Kemudian kita kuadratkan. Tambah Y2 kurangi Y1. Nah, Y2-nya negatif 1 tambah kurangi Y1, yaitu 3. Sehingga hasilnya negatif 1 kurangi 3 pangkat 2. Nah, setelah kita hitung, ternyata hasilnya menjadi akar 52. Akar 52 itu ekuivalen dengan 7,21. Ya, selanjutnya persamaan lingkaran. X kuadrat tambah AX tambah Y kuadrat tambah BY sama dengan C. Contoh 2. Carilah persamaan baku lingkaran berjari-jari 5 dan pusatnya 1,-5. Cari juga koordinat-koordinat Y dari dua titik pada lingkaran ini dengan koordinat X adalah 2. Nah, penyelesaiannya persamaan yang diinginkan adalah dalam kurung X kurangi 1 pangkat 2 tambah Y tambah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Untuk memenuhi tugas yang kedua, kita masukkan nilai X sama dengan 2.
dalam persamaan dan menyelesaikannya untuk Y. Nah, ini X-nya kita ganti atau substitusi dengan 2, sehingga hasilnya 2 kurangi 1 kuadrat tambah Y tambah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ternyata setelah kita hitung hasilnya, Y tambah 5 kuadrat sama dengan 24, Y tambah 5 sama dengan plus minus akar dari 24. Y sama dengan plus minus akar dari 24 kurangi 5, akar 24 itu adalah 2 akar 6. Rumus titik tengah. Rumus titik tengah atau midpoint formula. Titik tengah ruas garis yang menghubungkan titik P, X1, Y1 dan Q, X2, Y2 adalah X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 dibagi 2. Contoh 4. Tentukan persamaan lingkaran yang mempunyai ruas garis dari titik 1,3 ke 7,11 sebagai diameternya. Penyelesaiannya, nah di sini pusat lingkaran terletak di tengah-tengah diameter. Jadi titik pusat mempunyai koordinat dalam kurung 1 tambah 7. Nah 1 tambah 7 itu dari ini ya, titik X1 ditambah X2. Dibagi dengan 2 hasilnya ada 4. Kemudian Y1 tambah Y2 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Panjang diameter diperoleh dari rumus jarak adalah akar dari dalam kurung 7 kurangi 1 kuadrat tambah dalam kurung 11 kurangi 3 pangkat 2 sama dengan hasilnya adalah 10 diameternya. Sehingga jari-jari lingkaran itu adalah 5. 5 itu dari 10 dibagi 2. Persamaan lingkarannya adalah dalam kurung X kurangi 4 pangkat 2 tambah Y kurangi 7 pangkat 2 sama dengan 25. Garis lurus. Untuk sebuah garis melalui titik A dalam kurung X1, Y1 dan B dalam kurung X2, Y2 dengan X1 tidak sama dengan X2. Kita definisikan kemiringan atau slope M dari garis itu sebagai M itu sama dengan kenaikan dibagi kemajuan, yaitu Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, bentuk kemiringan titik. Garis yang melalui titik atau tetap X, Y dengan kemiringan M mempunyai persamaan Y kurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1. Ini disebut bentuk kemiringan titik dari persamaan sebuah garis. Kita lanjut ke contoh 5. Cari persamaan garis yang melalui titik negatif 4,2 dan titik 6, negatif 1. Penyelesaiannya kita cari dulu kemiringannya menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Hasilnya adalah negatif 3/10. Sehingga dengan menggunakan negatif 4,2 sebagai titik tetap, kita dapatkan persamaan Y kurangi 2 sama dengan negatif 3/10 dalam kurung X tambah 4. Nah, dari mana 2 dan 4 ini? Ini ya, dimasukkan nilai Y1 dan X1. Yang ini menjadi X1, yang ini menjadi Y1. Bentuk kemiringan perpotongan. Misalkan diberikan kemiringan M untuk suatu garis dan B perpotongan sumbu Y. Artinya garis memotong sumbu Y di titik 0, B. Seperti diperlihatkan dalam gambar 8, diperoleh persamaan yaitu Y kurangi B sama dengan M dalam kurung X kurangi 0, yang dapat ditulis ulang sebagai Y sama dengan MX tambah B. Nah, ini adalah ilustrasinya. Yang belakangan ini disebut bentuk kemiringan perpotongan atau slope intercept. Selanjutnya adalah persamaan garis tegak. Persamaan sebarang garis tegak pada dilukiskan dalam bentuk X sama dengan K adalah suatu konstanta. Patut dicatat bahwa persamaan suatu garis mendatar dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan K. Persamaan linear umum berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. A dan B tidak keduanya 0. Grafik persamaan linear umum selalu berupa sebuah garis. Nah, ringkasan dari persamaan garis. Apabila dia garis tegak, maka X sama dengan K. Apabila garis mendatar, Y sama dengan K. Bentuk kemiringan titik, Y kurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1. Bentuk kemiringan perpotongan, Y sama dengan MX tambah B.
Persamaan linear umum AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Garis-garis sejajar. Secara ringkas, kita menyatakan bahwa dua garis tak tegak adalah sejajar jika dan hanya jika keduanya mempunyai kemiringan yang sama dan perpotongan Y berlainan. Dua garis tegak sejajar jika dan hanya jika keduanya adalah garis-garis yang berbeda. Nah, ini adalah ilustrasi daripada garis yang sejajar. Kita lihat contoh 6. Carilah persamaan garis yang melalui titik 6,8 yang sejajar dengan garis yang mempunyai persamaan 3x kurangi 5y sama dengan 11. Penyelesaiannya, jika kita selesaikan 3x kurangi 5y sama dengan 11 untuk y, kita peroleh y sama dengan 3/5x kurangi 11/5, dan dari persamaan tersebut kita baca kemiringan garis adalah 3/5, karena kemiringan itu m itu berada di sebelah x, variabel x. Jadi ini mx, maka m-nya adalah 3/5. Persamaan garis yang diinginkan adalah y kurangi 8 sama dengan 3/5 dalam kurung x kurangi 6. Atau secara setara y sama dengan 3/5x tambah 22/5. Kita tahu bahwa garis-garis ini berlainan karena perpotongannya berlainan. Selanjutnya adalah garis-garis tegak lurus. Dua garis tak tegak adalah tegak lurus jika dan hanya jika M2 sama dengan negatif 1/M1. Kita lihat contohnya. Carilah persamaan garis yang melalui titik potong garis-garis dengan persamaan 3x tambah 4y sama dengan 8 dan 6x kurangi 10y sama dengan 7 yang tegak lurus dengan garis yang pertama dari dua garis ini. Nah, ini ya ilustrasinya gambar 10. Penyelesaiannya, untuk mencari titik potong dua garis ini, persamaan yang pertama dikalikan negatif 2 dan hasilnya ditambahkan pada persamaan yang kedua. Penyelesaian untuk mencari titik potong dua garis ini, persamaan yang pertama dikalikan negatif 2 dan hasilnya ditambahkan pada persamaan yang kedua. Nah, ini ya. Ini persamaan pertama, ini sudah hasil dikalikan dengan negatif 2. Kemudian ini persamaan keduanya tetap. Nah, persamaan pertama dan kedua ditambahkan sehingga hasilnya ini jadi 0 x-nya. Kemudian y-nya jadi negatif 18y sama dengan negatif 9, y-nya 1/2. Dengan mensubstitusikan y sama dengan 1/2 dalam salah satu persamaan awal akan menghasilkan nilai x sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah 2,1/2. Ketika persamaan yang pertama diselesaikan untuk y atau membuatnya dalam bentuk kemiringan perpotongan, diperolehlah persamaan y sama dengan negatif 3/4x tambah 2. Garis yang tegak lurus terhadapnya mempunyai kemiringan 4/3. Persamaan garis yang diminta adalah y kurangi 1/2 sama dengan 4/3 dalam kurung x kurangi 2. Selanjutnya adalah grafik persamaan. Prosedur penggambaran grafik. Untuk menggambarkan suatu persamaan, kita dapat mengikuti prosedur 3 langkah sederhana, yaitu langkah pertama, dapatkan koordinat-koordinat beberapa titik yang memenuhi persamaan. Yang kedua, plotlah titik-titik tersebut pada bidang. Langkah 3, hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah kurva mulus. Cara terbaik untuk melakukan langkah 1 adalah membuat sebuah tabel nilai-nilai. Berikan nilai-nilai pada salah satu variabel, misalnya x, dan tentukan nilai-nilai yang berkorespondensi dari variabel lainnya, dengan menuliskan hasil-hasilnya dalam bentuk tabel. Nah, ini contoh 8, gambarkan grafik persamaan y sama dengan x kuadrat kurangi 3. Penyelesaiannya, langkah 1 membuat daftar nilai. Nah, ini tentukan dulu oleh Anda nilai x-nya dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, di sini diambil angka 3 ya. Dari negatif 3 sampai positif 3. Kemudian masukkan satu persatu ke persamaan. Contoh pengisian tabel, substitusi x sama dengan negatif 3 pada persamaan y sama dengan x kuadrat kurangi 3. Setelah kita substitusi, hasilnya adalah 6 y-nya. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Nah, langkah kedua adalah plot titik-titik. Kita plot titik-titik ini di kertas berpetak, dibuat koordinat kartesiusnya.
Kemudian langkah ketiga, hubungkan titik-titik itu dengan sebuah kurva. Nah, ini ditarik garis yang baik ya, tarik garis yang bagus antar titik.